Ada seorang laki-laki usianya 25 tahun, tiba-tiba saja dia mengalami koma dan meninggal dunia dengan kondisi yang membuat kaget dokter serta para medis yang memeriksanya. Karena waktu diperiksa, bagian otaknya itu membengkak dan sebabnya itu relatif jarang sekali terjadi. Otak pria ini diketahui habis digerogoti atau dimakan oleh sejenis bakteri. Nama bakteri atau amoeba itu adalah Naegleria fowleri. Apa sih yang terjadi? Video ini berisi edukasi tentang bakteri yang cukup mengerikan, yaitu bakteri pemakan otak. Sebaiknya teman-teman simak sebagai bahan pelajaran untuk kita semua. Mari kita simak videonya, semoga kita bisa sama-sama belajar dari kasus ini. Halo, saya Dr. Stefani, saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Cerita ini berawal dari seorang laki-laki berusia 25 tahun namanya Alex. Alex ini bisa dikatakan seorang konten kreator amatir yang hobi mengekspor tempat-tempat terbengkalai. Hobinya ini agak-agak di luar nalar ya sebenarnya, karena kok berani gitu dia datang ke tempat-tempat mulai dari rumah sakit yang udah lama tutup, ya mulai mall, terus juga ya tempat-tempat yang sebenarnya nggak boleh dimasukin. Tapi si Alex ini demi kepentingan konten dia sering banget nekat menerobos masuk ke dalam dan disitu dia ekspor setiap ruangannya. Tapi untungnya ya setiap usahanya Alex ini pasti membuahkan hasil. Setiap video yang diunggah sama Alex itu pasti mendapat respon baik dari semua pengikutnya. Mereka semua seneng nih, misalkan di rumah sakit melihat yang namanya bed rumah sakit terbengkalai, terus kamar jenazah yang udah kosong. Menurut mereka semua itu seru. Kata Alex, ini gak cuma tentang gaib-gaiban, misteri, tapi misalkan Alex itu mengeksplorasi satu tempat hiburan yang udah lama terbengkalai, dia tuh ngerasa ini kayak nostalgia. Orang-orang yang tadi yang pernah main di situ, terus sekarang tempatnya udah tutup, itu ngerasa kayak ya ngunjungin lagi lah memori masa kecil. Itulah salah satu alasan kenapa si Alex ini setiap kali dia libur ada waktu luang, dia pasti yang namanya cari-cari tempat terbengkalai itu sudah jadi satu keharusan. Dan gak jarang juga teman-temannya Alex ini, apalagi viewernya ya, mereka tuh ngasih saran tempat-tempat mana yang seru untuk dieksplor. Sampai satu hari saat libur musim panas, Alex ini berencana mengeksplor salah satu wahana air yang sudah lama terbengkalai di kotanya. Jadi wahana air ini kok diibaratkan semacam waterboom. Banyak yang namanya slide atau perosotan gede-gede, terus ada kolam renang, ada wahana-wahana lainnya yang dulunya sempat rame tapi akhirnya tutup. Nah biasanya si Alex ini dia melakukan eksplorasi itu sendirian. Tapi hari itu nggak biasanya ada seorang temannya, sebut aja namanya Bobby. Dia penasaran nih, dia pengen ikut. Mumpung lagi libur musim panas kan, si Bobby ini pengen ikut Alex mengeksplorasi tempat tersebut. Sampai waktu wahana air ini mau tutup, orang-orang tuh pada heran. Kok bisa sih wahana air yang sepopuler ini, segitu banyak yang namanya pengunjungnya itu selalu datang setiap minggu, kok bisa tutup? Usut punya usut, ternyata salah satu investor yang terlibat di wahana air itu terjebak kasus penggelapan uang dan akhirnya dia melarikan diri sebelum tercium oleh pihak yang berwenang. Pada akhirnya selama hampir 10 tahun wahana air ini pun terbengkalai, tiba-tiba tutup aja gitu. Waktu mereka sampai di sana, di gerbangnya itu dalam keadaan tertutup dan ada juga ya semacam rantai dan juga gembok yang udah karatan di situ. Ada tulisan yang jelas-jelas dilarang masuk. Siapa yang berani masuk akan ditindak dengan hukum yang berlaku. Awalnya waktu si Bobby ini ngeliat gerbang yang tertutup, juga ada pelang peringatan kalau siapapun yang menerobos masuk tanpa izin bakal dikenai hukum yang berlaku. Bobby sempat ragu-ragu. Dia bilang ke Alex, "Lex, kayaknya kita nggak boleh masuk deh. Aku takut nih, jangan-jangan kalau kita nekat masuk, kita bisa dihukum nih kalau ketahuan." Tapi si Alex lagi-lagi dia coba nenangin Bobby. Demi konten ya, demi kontennya dia bilang, "Udah Bob, tenang aja. Ini bukan pertama kalinya aku menerobos masuk ke tempat yang sebenarnya dilarang masuk. Asal nggak ada CCTV dan asal nggak ada orang yang ngeliat, kita aman kok.
Ingat, semakin terlarang suatu tempat akan semakin banyak viewersnya. Nanti kamu juga bisa tambah ngetop di channelku. Semua orang akan kenal siapa kamu. Termakan kata-kata Alex, akhirnya mereka nekat nih. Mereka berbekal semacam tang, mereka bongkar yang namanya gembok tadi, terus mereka masuk ke dalam. Mereka beruntung juga karena saat itu yang namanya tempat wahana air terbengkalai itu sama sekali nggak ada CCTV-nya. Bebaslah mereka melakukan eksplorasi. Waktu mereka masuk yang namanya suasana wahana air udah lama nggak ada orangnya itu kayak kota hantu. Mereka lihat ya fasilitas seperti mainan anak, perosotan raksasa, dan bentuk berenang tuh beberapa tuh digeletakkan gitu saja. Sebagian udah mulai rusak, ada yang gelumutan, dan ada juga yang bahkan tuh catnya udah mulai kelupas-kelupas. Ada satu boneka mirip Putri Duyung, itu katanya si Alex tuh malah kayak boneka hantu. Mulailah disyuting sama si Alex, dia mulai mengeksplor, dia bilang ini adalah tempat wahana air yang sudah lama terbengkalai. Kita lihat ya teman-teman, jangan-jangan kita bisa menemukan ada penampakan di sini. Waktu Alex sama Bobby ini mulai mengeksplor, mereka lihat kok di beberapa kolam ini masih ada airnya meskipun nggak banyak. Dan airnya itu warnanya udah nggak jelas, udah ketutup lumut dan entah apa lagi dalam situ. Tiba-tiba si Alex ngide nih, dia bilang, gimana kalau salah satu di antara kita nanti berenang di kolam ini terus aku rekam. Nah dengan gitu kan nanti tambah seru nih, orang-orang bisa ngelihat kita nih orang-orang yang pemberani, berani berenang di wahana air yang sudah lama terbengkalai. Pertama-tama si Bobby ini nolak, dia bilang enak aja masa aku sih yang harus berenang, kamulah, kan kamu yang punya channel. Akhirnya sama Alex dibilang gini aja deh, kita coba sweet, siapa yang kalah nanti yang berenang di situ. Pokoknya tenang aja deh, siapapun yang berenang nanti akan dikenal sebagai orang yang berani. Mereka sweet dan ternyata yang kalah si Bobby. Dengan sangat terpaksa si Bobby melepas bajunya dan langsung melompat ke dalam air. Waktu si Bobby ini nyebur, Alex ketawa-ketawa kesenangan. Dia rekam lah itu si Bobby, sementara si Bobby itu berenang ke sana ke sini di air yang sudah sangat-sangat kental dengan yang namanya lumut dan kotoran-kotoran segala macam. Dan saat itu si Alex bilang ke Bobby, kamu tuh kayak monster rawa tau nggak di situ. Nah si Bobby mulai ketawa-ketawa, dia mulai santai. Kata si Alex sebenarnya saat itu dia sudah bilang ke si Bobby, Bob udah berenangnya, kamu naik aja nggak usah lama-lama. Tapi saat itu si Bobby yang udah mulai merasa kesenangan, dia pengen pamer, dia malah bertingkah konyol dalam kolam. Sementara si Alex ya seneng-seneng aja. Dengan gini kan aksinya si Bobby ini bisa tambah lama. Dia rekamlah semua aksi si Bobby. Dan setelah keduanya sama-sama bosan, si Bobby naik ke tepi dan kemudian mereka pun pulang. Setelah mereka selesai bereksplorasi, mereka mulai aktivitas mereka seperti biasa. Dan besoknya di hari Sabtu, Alex ini mengunggah video mereka pada saat berada di wahana air itu. Dan responnya seperti yang Alex harapkan sangat-sangat banyak dan rata-rata responnya positif. Banyak followernya si Alex yang berkomentar, jijik banget sih waktu melihat si Bobby ini berenang di kolam yang sangat air itu kelihatan kental dan warnanya sudah nggak jelas dan kelihatan banget sangat-sangat kotor. Tapi ada juga yang bilang, kalian itu kayaknya cocok deh, pasangannya yang klop untuk melakukan eksplorasi bersama-sama, konyol ketemu konyol. Dan gara-gara ini Alex berniat untuk mengeksplor lagi banyak tempat-tempat terbengkalai lainnya. Dan sekali ini dia berniat untuk mengajak si Bobby. Alex ini ngirim pesan ke Bobby via handphonenya, ngajakin, Bob, kemarin itu video kita tuh sukses loh. Kamu mau nggak collab sama aku lagi? Kita cari tempat-tempat terbengkalai lainnya. Tapi saat itu si Bobby membalas, mau Lex, tapi jangan sekarang ya. Aku lagi gak enak badan nih, dari kemarin aku meriang-meriang. Terus Alex bilang, oh ya udah Bob, kamu minum obat aja terus istirahat. Kayaknya kamu kecapean deh habis kemarin kita eksplor. Apalagi habis berenang itu kan kamu gak ganti baju. Kamu pulang baju basah-basahan. Kamu masuk angin kali, istirahat aja. Pada saat itu Alex masih belum curiga kalau ada yang salah sama Bobby. Tapi 5 hari kemudian Alex ini hubungin si Bobby lagi. Dia tanya, Bob gimana udah sembuh belum? Tapi saat itu pesannya si Alex ini sama sekali gak dibalas. Sampai keesokan harinya karena gak kunjung dibalas, lama-lama si Alex ini curiga. Jangan-jangan ada apa-apa nih. Si Alex ini khawatir karena dia tahu Bobby tinggal sendirian di satu rumah. Bobby ini bukan orang asli situ. Bobby itu merantau ke situ karena dia mau kuliah. Si Alex datanglah ke rumahnya si Bobby. Dia ketok-ketok, dia panggil-panggil si Bobby tapi gak ada respon. Karena khawatir si Alex ini coba buka pintu ke rumahnya Bobby. Tapi pintu depannya itu kekunci. Nah si Alex makin khawatir, jangan-jangan bener nih ada apa-apa.
Si Alex ke belakang rumahnya si Bobby, dia buka pintu belakang rumahnya dan untungnya pintu belakangnya tuh nggak dikunci. Alex masuk, dia panggil-panggil si Bobby, dia cari-cari tapi nggak ada respon. Sampai waktu Alex masuk kamarnya Bobby, dia lihat di situ Bobby terbaring di kamarnya di atas tempat tidur dan kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Si Bobby mukanya itu merah padam, keringetan, dia tuh menggigil di bawah selimut dan kelihatan tuh kayak udah nggak sadar. Dideketin sama si Alex, dipanggil-panggil, Bobby kamu kenapa? Tapi satu si Bobby ngeresponnya tuh udah kayak setengah sadar, cuma ngerang-ngerang kesakitan gitu. Akhirnya karena khawatir si Alex ini langsung bawa Bobby ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, Bobby sudah benar-benar kehilangan kesadaran. Dokter, para medis yang coba membangunkan si Bobby ini sama sekali nggak membuahkan hasil. Dokter yang menganalisa berkata kemungkinan si Bobby ini kena infeksi di otaknya. Waktu si Bobby ini diperiksa oleh dokter, suhu badan itu sampai 41 derajat Celcius. Dia demam sangat tinggi dan gak cuma itu, tekanan darahnya Bobby naik dan nafasnya sudah terengah-engah. Dan akhirnya dokter melakukan pemeriksaan laboratorium, didapatkan sel darah putih dan C-reaktif protein di darahnya si Bobby ini naik. Keduanya ini merupakan indikator terjadi infeksi yang menyeluruh pada tubuh. Waktu dilakukan CT scan otak didapatkan kalau ada peningkatan kontras itu di selaput otaknya. Ini menunjukkan adanya peradangan di selaput otaknya si Bobby. Waktu dokter melakukan pemeriksaan di cairan otaknya si Bobby, didapatkan adanya peningkatan tekan dalam ruang tengkoraknya si Bobby. Dan gak cuma itu, di cairan otaknya Bobby itu ada peningkatan sel darah putih. Dan waktu diperiksa di bawah mikroskop, ada gambaran bakteri yang sesuai dengan gambaran Naegleria fowleri. Dan bakteri ini dikenal sebagai bakteri yang bisa memakan otak manusia. Jadi bakteri ini biasanya hidup di air atau tanah lembab, terutama pada suhu panas. Dan ingat, mereka tadi melakukan eksplorasi pada saat musim panas yang sudah pasti suhunya panas dan lembab. Dan bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh ketika terhirup di hidung atau di mulut. Entah kita menghirup air atau mungkin nggak sengaja kena tanah. Nah, waktu bakteri ini masuk ke hidung dan sampai ke puncak hidung, di puncak hidung ini kan ada yang namanya saraf penciuman. Disinilah bakteri ini langsung sempat tinggal di sini lalu naik ke bagian otak. Dan selama itu bakteri ini akan menghancurkan sel-sel saraf di sekitarnya. Lama-lama akan terjadi kerusakan yang meluas, dan akhirnya terjadilah kerusakan sistem saraf yang menyeluruh dan keadaan ini bisa mengancam nyawa. Pada saat itu dokter sudah bilang ke Alex, teman Anda ini udah dalam kondisi kritis. Saya nggak bisa menyajikan apa-apa, tapi saat ini saya akan mencoba memberikan pertolongan. Dipasang infus, dimasukkanlah obat antibiotik segala macam. Tapi sayangnya saat itu kondisi Bobby sudah sangat-sangat parah dan sulit tertolong. Bobby malah langsung jatuh koma dan harus pakai ventilator selama kurang lebih 2 minggu. Dan di hari ke-15 perawatan, Bobby tiba-tiba aja mengalami shock dan akhirnya Bobby meninggal dunia. Karena ini termasuk kasus yang langka, akhirnya pihak rumah sakit mencoba minta keterangan dari Alex terkait dari mana sih kira-kira sumber infeksi yang bisa mengakibatkan kerusakan pada otak si Bobby ini. Alex pun cerita kalau kurang lebih 2 minggu yang lalu mereka itu sempat melakukan eksplorasi di sebuah wahana air yang terbengkalai. Pada saat itu Alex juga menunjukkan video pada saat mereka melakukan eksplorasi. Dan di situ kelihatan kalau pada saat si Bobby ini berenang, si Bobby ini tuh kan tadi bertingkah konyol ya. Tingkah konyolnya itu dengan cara Bobby itu menghirup airnya tadi, dimasukkan ke mulutnya, udah sembur-sembur ke sana ke sini. Dia bilang, lihat nih, aku lagi jadi ikan paus. Dan Bobby nggak tahu kalau air di kolam itu ternyata sudah terkontaminasi banyak sekali bakteri, yang salah satunya adalah bakteri Naegleria fowleri. Pada saat dokter menjelaskan seperti ini, Alex merasa sangat-sangat bersalah. Karena dia ingatkan tadi untuk nyebur ke dalam kolam itu kan idenya pertama kali. Dan dia gak nyangka kalau yang namanya keisengannya itu akhirnya malah menyebabkan sahabatnya meninggal dunia. Alex ini berkali-kali dia menyalahkan dirinya dan dia mohon ampun sama kedua orang tuanya Bobby. Dia bilang, Om, Tante, saya minta maaf, saya minta ampun gara-gara kekonyolan saya. Om sama Tante jadi kehilangan anak. Tapi saat itu kedua orang tuanya Bobby maafkan Alex. Mereka bilang, kami ngerti ini bukan salah kamu. Ini tuh namanya musibah, kami sama sekali gak menyalahkan kamu. Kan kamu gak mau kan hal ini terjadi sama Bobby.
selama ini kamu baik banget sama Bobby, kalian berdua bersahabat baik, tenang, kami tidak akan menuntut kamu. Tapi saat itu kedua orang tuanya Bobby juga ngasih peringatan, kamu lain kali jangan gegabah. Kami tuh udah sering loh ngeliat video-video kamu. Selain ke wahana air terbengkalai tadi, kamu juga gak jarang. Kamu itu mengeksplorasi satu tempat yang jelas-jelas ada tanda dilarang masuknya. Padahal kan udah jelas tempat itu dilarang dimasuki karena bahaya. Nih lihat nih, dikasih lihat salah satu contoh videonya. Di situ Alex sedang melakukan eksplorasi ke sebuah gedung apartemen yang sudah lama terbengkalai. Dan gedung itu masih separuh jadi. Dan di video itu Alex melakukan itu sendirian. Kedua orang tuanya Bobby ini bilang, bagaimana kalau ada apa-apa, misalkan nanti runtuh, kamu cedera, kamu kenapa-kenapa, kan kamu gak ada yang nolongin. Lebih bahaya lagi, kamu lihat nih, jumlah viewers kamu kan banyak. Kalau diantara mereka ada yang masih anak kecil dan kemudian mereka nurutin ya, meniru kegiatan kamu ini, apa jadinya? Kan mereka kan membahayakan diri kamu sendiri. Mereka pesan ke Alex, kamu itu udah banyak follower, banyak yang kagum sama kamu. Maka kamu harus bijak dalam mengunggah video kamu. Dan pada akhirnya Alex sadar, apa yang dilakukan selama ini gak cuma bisa membahayakan dirinya, tapi juga orang lain. Dan sejak saat itu Alex memutuskan untuk menghapus semua konten videonya. Dari kasus Alex dan Bobby tadi kita bisa melihat, kalau sekarang ini demi mendapatkan popularitas, apalagi di media sosial, orang rela melakukan apa saja. Termasuk gak jarang mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengancam nyawa. Dan seringkali mereka ini sama sekali nggak mempertimbangkan apa resikonya. Dan pada saat mereka sadar kalau konsekuensinya itu lebih berat daripada perkiraan, semuanya sudah terlambat. Yang namanya penyesalan selalu datang terlambat. Jadi saya minta pertimbangkan baik-baik konsekuensi dari setiap tindakan kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.